Sekarang kita akan mencoba menggunakan aplikasi Sibamas. Aplikasi Sibamas ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian front end yang akan diakses oleh masyarakat umum dan bagian back end yang akan dipakai oleh admin. Untuk di front end terdapat 4 menu, ada skema bantuan, ada FAQ, dan juga ada login atau register. Nah, di sini login dan register ini dipakai oleh masyarakat umum untuk melakukan registrasi pada aplikasi Sibamas. Jika sudah memiliki akun, cukup login dengan memasukkan nick dan password. Dan jika belum memiliki akun, bisa melakukan registrasi dengan cara klik tombol register. Kemudian setiap user harus memasukkan form-form yang tersedia secara lengkap, mulai dari NIK, kemudian password untuk login berikutnya, lalu nama dari usernya, nomor handphone, kemudian silakan di-upload untuk upload KTP dan selfie dengan foto dan KTP. Untuk KTP dan file yang di-upload, maksimal ukuran file adalah 1 MB. Ini sebagai contoh jika user ingin menambahkan sebuah data, kemudian di sini ada kode keamanan yang harus di-input. Jika tidak sesuai, maka tidak bisa melakukan registrasi. Nah, jika berhasil melakukan registrasi, masyarakat akan diarahkan kembali ke halaman profile. Halaman profile ini seyogianya harus diinput secara detail, dimulai dari desa dan kelurahan. Nah, di sini untuk mempermudah masyarakat, cukup memilih nama kelurahannya, maka otomatis itu sudah mencakup kecamatannya. Nanti masyarakat bisa mencari di sini, misalnya Tiga Raksa, maka ada kelurahan Tiga Raksa dan kecamatan Tiga Raksa. Tapi jika ingin memilih di daerah yang lain atau kecamatan yang lain, seperti Balaraja misalnya, di bawah kecamatan Balaraja terdapat banyak kelurahan. Kemudian masukkan alamat lengkap dari user masyarakat. Pilih jenis kelaminnya, kemudian lengkapi saja profil sesuai dengan kolom yang tersedia. Nah, untuk foto, KTP dan foto diri sudah terlihat di sebelah kanan. Jika sudah ada fotonya, tidak perlu di-upload lagi. Namun jika masih ada yang bertulisan your image, maka silakan dilengkapi. Nah, di sini contohnya untuk foto belum ada, maka bisa dipilihkan foto yang sesuai. Saya mencoba mencontohkan menggunakan sembarang foto di sini. Jika sudah selesai semua di-upload, tinggal disimpan profil. Maka seluruh data yang ada di profil akan tersimpan. Nah, berikutnya, jika sudah melengkapi profil, maka masyarakat bisa melakukan pengajuan jika pada skema bantuan ini sudah terisi. Nah, karena di sini belum ada, maka saya akan mencoba masuk dulu ke halaman admin. Nanti admin akan menambahkan skema bantuan sehingga nanti masyarakat umum bisa melakukan pengajuan. Nah, berikutnya saya akan login, ini saya logout dulu. Kemudian saya akan login menjadi admin. Di halaman admin terdapat banyak data yang tersedia dashboard. Karena di sini sudah ada data skema yang sebelumnya, maka ini akan terlihat. Jika ingin menambah skema yang baru, maka admin dapat masuk ke menu bantuan skema bantuan, kemudian tambahkan data skema bantuan. Nah, untuk skema bantuan ini bisa ditambahkan namanya, sebagai contoh BPUM. Nah, status publish ini akan terlihat di halaman utama atau halaman depan.
Jika tidak dipublish, maka tidak akan muncul di halaman depan. Berikutnya ada status survei. Nah, status survei ini harus dipilih. Jika dipublish, maka statusnya akan disurvei. Jika tidak dipublish, maka statusnya tidak disurvei. Untuk logo bisa ditambah atau dibiarkan begitu saja. Untuk keterangan sebaiknya ditulis selengkap mungkin. Keterangan BPOM itu apa, kemudian penjelasan sedikit terkait dengan skema BPOM. Jika sudah, maka bisa ditambahkan. Nah, di sini ada data baru yang sudah diinput, yaitu skema BPOM dengan flag aktifnya publish, berarti akan terlihat di halaman utama. Nah, berikutnya, admin harus menambahkan kolom form pengajuan dan persyaratan. Ini yang sifatnya harus diinput oleh admin, yang menjadi persyaratan bagi masyarakat ketika ingin mengajukan bantuan. Yang pertama, kita tambahkan dulu untuk detail kolom form. Nah, kolom form ini, kolom-kolom utama yang akan diinput sebagai contoh, jika melihat pada data yang BPOM, di sini misalnya nah, sebagai ini contoh NIK, nama lengkap, NIK. Nah, pada relasi kolom pendaftar ini, kolom-kolom yang terdapat di dalam tabel. Jika ada yang sama, misalnya untuk NIK ini sudah tersedia, maka tinggal dipilihkan saja, direlasikan, agar nanti pada saat diinput oleh user, datanya terambil dari database. Kemudian, nama lengkap, diinputkan saja sesuai dengan nama yang sudah ada. Kemudian nomor KK. Untuk nomor KK, jika tidak tersedia maka boleh diabaikan, boleh dilewatkan. Nah, kolom wajib isi ini syarat untuk masyarakat wajib menginputkan nilai. Jika tidak di checklist maka dia tidak wajib untuk diinput. Berikutnya alamat. Jika ada maka boleh dipilih, jika tidak ada bisa diabaikan. Kemudian jalan atau blok. Karena tidak ada maka boleh dilewatkan saja. Nah, kalau ini tidak di jalan atau blok tidak diwajibkan maka tidak perlu di checklist. Nomor rumah. Kemudian RT, RW, kecamatan, kelurahan, kemudian jenis usaha, nah, tidak ada maka boleh dilewatkan. Berikutnya nama usaha, dan terakhir nomor telepon atau HP. Nah, jika sudah diinput semua dan dirasa sudah cukup, maka tinggal disimpan datanya. Sehingga di dalam kolom form pengajuan sudah tersedia apa saja yang harus diinput oleh masyarakat. Step berikutnya, admin harus menambahkan persyaratan. Nah, persyaratan ini terkait dengan apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Sebagai contoh di sini ada 5 data yang harus diinput. Pertama, foto KTP. Ini wajib diisi. Tipenya, ini harus dipilih tipenya apa. Tujuan file tab ini adalah untuk menyesuaikan file upload yang dilakukan oleh user. Jika kita mengizinkannya PNG, maka dia hanya gambar bertipe PNG yang harus di-upload. Jika PDF, maka hanya file PDF saja yang bisa di-upload. Kemudian foto KK wajib diisi, dan ini juga PNG. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Surat keterangan usaha.
atau SHU. Biasanya contoh dokumennya bertipe PDF. Yang keempat, nomor induk berusaha. Sama, tipenya juga PDF. Dan yang kelima adalah surat pernyataan tidak memiliki bantuan KUR. Surat pernyataan tidak memiliki bantuan KUR. Ini juga tipenya PDF. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka tinggal disimpan. Nah, sini terlihat bahwa persyaratannya ada 5 yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Nah, di sebelah kiri nanti akan ada 5 menu data menunggu verifikasi, menunggu pengajuan atau proses, diterima, ditolak, dan batal pencairan. Jadi nanti akan melihat data-data masyarakat yang melakukan pengajuan. Berikutnya saya akan kembali login menggunakan user yang sudah saya registrasi sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengajuan. Setelah login, secara otomatis sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman profil pengguna, lalu bisa memilih skema bantuan. Nah, skema bantuan di sini akan muncul bantuan-bantuan yang sudah diinput oleh admin. Untuk klik melihat detailnya, tinggal klik di detail. Nah, di dalam detail skema bantuan sudah ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh user jika ingin melakukan pengajuan. Nah, kemudian bisa membuat pengajuan. Nah, di sini jika dilihat maka sudah ada data-data sebelumnya sudah terinput yang terinput oleh masyarakat di halaman admin, di halaman profil. Ketika melakukan pengajuan, terlihat beberapa kolom masih ada yang kosong karena data ini tidak ada di halaman profil. Nah, ini yang harus dilengkapi oleh masyarakat ketika ingin melakukan pengajuan. Sebagai contoh, saya akan membuat input data yang baru. Nah, berikutnya ada form lain lagi yang harus diinput, yaitu untuk foto KK, KTP, induk berusaha, surat keterangan SHU, dan surat keterangan tidak memiliki bantuan KUR. Ini saya akan coba input kembali. Nah, seperti terlihat bahwa untuk fotokopi KK, PNG ini hanya bisa diinput dengan file PNG, sehingga masyarakat harus menginputkan file yang bertipe PNG. Jika tidak berhasil, maka masyarakat diminta untuk melengkapi berkas-berkas. Jika filenya melebihi format, maka tidak akan berhasil di-upload. Nah, jika sudah, tinggal disimpan pengajuan. Mohon maaf ada yang terlewat di sini. Nah, jika sudah berhasil, maka data pengajuan akan masuk ke halaman admin, dan di halaman user masyarakat akan terlihat ada satu pengajuan. Di sini pengajuannya, jika dilihat bahwa berkas-berkasnya sudah diinput, skema bantuannya apa, dan statusnya menunggu verifikasi. User admin juga sudah akan mendapatkan nomor pengajuannya berapa. Dan jika ingin melihat data detail, bisa lihat di sini, dan bisa merubah data profil. Ini untuk halaman
user umum masyarakat yang bisa dan juga bisa melakukan ganti password. Selanjutnya pada halaman admin, jika sudah menerima satu data pengajuan dari masyarakat, akan terlihat di sini ada pada grafik ada 3 kategori: wirausaha baru, UMKM, dan BUMN. Di sini BUMN kebetulan masih ada 1 yang terlihat. Nah, data pengajuan baru yang dari masyarakat umum akan terlihat pada menu verifikasi, berada di data paling atas. Ini terlihat bahwa ada 1 pengajuan baru dengan jenis pengajuan BPUMN. Nah, kemudian di sini bisa dilihat secara detail pengajuan dari masyarakat tadi. Terlihat bahwa datanya siapa saja, kemudian kapan diajukan, dan skemanya apa. Kemudian untuk berkasnya juga terlihat di sini. Terlihat pada persyaratan. Ada foto KK, fotokopi KTP. Jika ini dilihat, tinggal di-download, maka akan terlihat datanya. Jika semuanya sudah sesuai, maka nanti admin hanya bisa melakukan 2 proses: menolak dengan catatan atau memverifikasi pengajuan. Jika memverifikasi pengajuan, nanti tinggal masukkan nama nomor rekeningnya, pemilik rekening, dan data bank. Sebagai contoh, nah, jika sudah selesai, maka data pengajuan telah disetujui dengan data pencairan ke nomor rekening tertentu. Nah, di sini harusnya masuknya ke dalam dapel data diterima. Ini ada sedikit keliru dalam counting prosesnya, nanti akan diperbaiki. Tapi dari sisi alur untuk verifikasian pengajuan itu sudah masuk ke dalam data proses disetujui untuk yang pengajuan. Berikutnya untuk jenis usaha, di sini bisa ditambahkan data-data tambahan. Jika melihat pada catatan, data usaha ini bisa bertambah. Jika yang sudah existing hanya ada sekitar 7 data, nanti bisa ditambahkan dengan yang aksesoris, isi ulang air mineral, pom bensin, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh alamat admin di dalam jenis usaha. Berikutnya untuk FAQ, ini juga bisa diisi oleh alamat admin. Yang ini nanti bisa menjadi catatan bagi masyarakat umum jika ingin tahu misalnya bagaimana proses pengajuan segala macam. Tinggal klik tambah data FAQ, kemudian pertanyaannya apa, sebagai contoh, bagaimana cara pengajuan bantuan. Ini jawabannya bisa diinput dan pilih statusnya publish atau tidak. Nah, jika sudah tersimpan, maka nanti pada halaman FAQ di depan ada 1 pertanyaan yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Baik, mungkin itu yang kurang lebih cara pemakaian dari SIBAMAS, baik dari sisi alamat admin